gimana urusannya sama indigo-indigo yang dia bilang dia bisa datang ke tempat itu, bertemu dengan Badar Hawuhi, ketemu sama ularnya dan sebagainya. Bahwa ini make sense sih kalau ini dianggap bukan terjadi persis seperti itu. Apa sih yang nggak tahu Joko Anwar dan sebagainya? Nah, kita akan berpikir kenapa kok langsung ke situ? Apakah dijual ke penawar tertinggi? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. KKN di Desa Penari ini menjadi film terlaris sepanjang masa dalam karir perfilman di Indonesia. Dan ini memang sesuatu yang sangat luar biasa. Saya sendiri jujur belum nonton filmnya. Baca threadnya juga sepotong-sepotong. Tetapi ini memang menjadi satu hal yang kayaknya nggak ada satu orang pun di Indonesia yang nggak akan tahu tentang KKN di Desa Penari. Semua orang juga pasti akan terpaksa tahu. Nah, ada satu pernyataan yang ini persis seperti yang saya rasakan. Nessie Judge, ini seorang konten kreator senior, dan dia ini mengatakan bahwa jadi ini menyiratkan kalau cerita di KKN di Desa Penari ini bukan cerita yang asli, karena dia ngomong di sini kalau memang asli. Nah, artinya ini dianggap tidak asli. Nanti kalian akan lihat cuplikan videonya. Tapi menurut kalian seperti apa? Dan sebenarnya kalau saya sih bukan lebih ke situnya, tapi implikasi dari hal itu tadi. Kalau seandainya cerita ini nggak asli, terus indigo-indigo yang kesurupan, mereka ini mengaku datang ke tempat itu, terus kemudian melihat segalanya. Jangan-jangan mereka bohong dong, karena ceritanya nggak terjadi beneran. Yuk kita akan lihat dan kita akan buktikan dengan kartu-kartu saya. Yang pertama kita akan lihat apa yang dinyatakan oleh Nessie Judge ini betul atau tidak. Nah, ini logika Nessie Judge yang sebagai konten kreator misteri, dan dia juga memiliki, kalau saya bilang knowledge tentang forensik juga. Forensik itu artinya berpikir untuk reverse. Jadi bagaimana hal ini bisa terjadi dan mengumpulkan fakta untuk membackup hal itu tadi. Kalau menurut saya ini sejalan dengan apa yang saya pikirkan, bahwa ini make sense sih kalau ini dianggap bukan terjadi persis seperti itu. Karena kalau memang terjadi seperti itu, kebayang nggak berapa orang yang meninggal, dan masa iya berita ini nggak jadi pembicaraan nasional atau dibicarakan oleh banyak orang. Ini satu hal yang kalau menurut saya ya make sense. Menurut kalian gimana? Make sense atau tidak? Dan tidak hanya itu. Yuk kita lihat ke kartu berikutnya. Di mana biasanya kalau kita lihat sebuah cerita terus kemudian ditulis based on true events atau true story. Sama satu lagi, inspired by true events atau true story. Itu artinya berbeda loh ya. Based on artinya cerita ini akan dibuat semirip mungkin dari kejadian aslinya. Bukan rekonstruksi ya, tetapi cerita ini akan dibuat semirip mungkin. Itu yang ada di pikiran saya. Tapi kalau inspired atau inspiringnya ini dari sebuah cerita, maka dibolehkan untuk menambahkan atau mengurangi beberapa cerita yang mungkin dianggap tidak terlalu bisa membuat cerita ini ya lebih seram atau lebih mencengangkan, atau mungkin jangan-jangan cerita aslinya lebih serem, ini dibuat nggak seseram itu. Ada banyak alasan, tapi yang pasti di sini saya setuju bahwa ini kayaknya nggak seperti yang terjadi di kenyataannya, sehingga ini adalah sesuatu yang dibumbui. Nah, apalagi tempat dan sebagainya yang memang tidak pernah ditunjukkan, maka kalau menurut saya ini adalah sesuatu yang memang lebih berat ke fiksinya dibandingkan inspiringnya itu tadi. Apalagi ini adalah sebuah thread yang ditulis oleh Simple Man, yang kalau menurut saya dilihat dari kartu The Queen of Swords, ini dia memang pekerjaannya menulis banyak thread. Ada banyak cerita, saya coba akan bahas nanti di kartu berikutnya, tetapi yang saya lihat di sini sepertinya pun jangan-jangan Simple Man ini nggak satu orang, tapi bisa jadi ini satu tim yang memang mereka ini spesialisasinya menulis cerita horor based on atau inspiring by true events. Dan walaupun ini anonim, tidak jelas orang yang mana dan siapa, tapi kita tahu bahwa dia ini piawai dan sangat jago dan mahir di bidangnya. Dan yang juga membuat kita berpikir bahwa oh kayaknya ini adalah sesuatu yang memang di staging, disiapkan, dan semuanya tidak natural terjadi. Itu yang mungkin dimaksud dengan gak asli ini tadi. Maka kita akan bilang bahwa ini langsung produktif. Cerita itu muncul, threadnya ini dibicarakan sama orang, terus kemudian langsung dibikin filmnya. Seharusnya film ini di launching di 2019. Karena terkendala COVID, ini ditunda sampai 2 tahun setelahnya. Dan kita akan lihat ternyata yaitu tadi, Simple Man ini menelurkan
cerita-cerita yang selanjutnya yang bahkan sudah ada logo MD-nya di situ, yaitu Sewu Dino atau 1000 hari dan juga Janur Ireng atau Janur Hitam. Nah, kita akan lihat cerita berikutnya ini nanti akan seseram atau lebih seram daripada pendahulunya si KKN di Desa Penari ini tadi. Dan lagi pula kita akan tahu bahwa saat Simple Man membuat cerita ini, kenapa kok yang membuat akhirnya menjadikan film ini MD Entertainment. Yang kita tahu MD Entertainment ini ya biasanya identiknya dengan sinetron, dan kalaupun horor itu horor yang mungkin khusus untuk keluarga. Dan orang kalau ingin horornya ini horor viral yang juga seram, siapa sih yang nggak tahu Joko Anwar dan sebagainya. Nah, kita akan berpikir kenapa kok langsung ke situ? Apakah dijual ke penawar tertinggi atau jangan-jangan Simple Man ini adalah pegawai MD juga? Kita belum tahu, kayaknya kita juga akan belum tahu dalam waktu yang lama nanti. Dan kalau ini bisa dijaga, ini adalah pola yang work, sebuah bentuk karya kreatif, industri kreatif entertainment industry yang akan bisa ditiru, bahwa kita tidak membuat sebuah produk yang kita belum tahu akan diterima oleh masyarakat atau tidak. Ini adalah sebuah cara, sebuah formula di mana kita bisa membuat dengan harga yang lebih murah. Kalau ini sudah diterima di masyarakat, baru kita staging ke tahap yang berikutnya. Sehingga kalau menurut saya yakin ini pasti akan muncul anakannya. Bahkan nanti saya yakin ini mungkin akan ada sequelnya, atau mungkin jangan-jangan Janur Ireng dan Sewu Dino ini adalah kelanjutan dari cerita KKN Desa Penari, atau paling nggak mungkin saja akan dikaitkan ke sana. Semoga memang seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang Indigo. Kalau ternyata ceritanya ini memang fiktif, tempatnya itu memang nggak ada, terus gimana urusannya sama indigo-indigo yang dia bilang dia bisa datang ke tempat itu, bertemu dengan Badar Hawuhi, ketemu sama ularnya dan sebagainya. Dan kita akan tahu bahwa jangan-jangan ini lokasinya itu dan ceritanya itu gabungan dari banyak kejadian. Dan kalau nanti tiba-tiba Simple Man mengaku bahwa oh ternyata ini adalah cerita fiktif, apakah itu akan membuat para indigo ini ternyata kemarin itu bohong? Mereka ini ternyata nggak seperti ya yang dikatakan. Kebayang nggak kalau misalkan ada satu rumah, terus diceritakan rumah ini berhantu dan sebagainya, orang menceritakan mereka bisa astral datang ke situ, ketemu dan sebagainya, tapi ternyata rumahnya ini nggak pernah ada. Berarti indigonya bohong atau bagaimana? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, dan sepertinya ini juga satu hal yang saat ini mulai keluar dan difikirkan oleh para netizen. Kalau menurut saya di sini, saya katakan bahwa ya indigonya nggak bohong. Loh, kok bisa seperti itu? Ya mereka memang betul memiliki kemampuan. Mereka mungkin saja datang ke satu tempat, tapi mereka dibohongi oleh makhluk halus yang membawa, atau mereka lihat ini tadi. Mengerti ya? Jadi kalau saya pikir indigonya ini tidak bohong, tetapi bisa saja mereka diarahkan datang ke tempat yang bukan itu tadi. Loh, berarti kalau tempatnya nggak ada, terus mereka melihat tempat yang sama seperti film, ya makhluk halus bisa merekonstruksi apapun itu tadi. Dan dengan mempengaruhi pikiran para indigo ini tadi, bisa jadi mungkin mereka dibawa ke tempat yang, yaitu tadi, tempat yang diciptakan oleh si makhluk halus ini tadi. Lah makhluk halusnya tahu dari mana? Ya mungkin mereka ikut ngantri nonton KKN di Desa Penari juga, atau baca threadnya di Twitter. Nah, tapi yang pasti di sini, saya pikir sih satu tempat yang terus kemudian fiktif. Saat seseorang ini merasa datang, bukan artinya dia akan berbohong mendatangi tempat itu tadi, tapi bisa jadi dibohongi oleh para makhluk halus ini tadi yang bilang bahwa inilah tempat kami, tempatnya direkayasa, di set seperti itu. Orang ini tadi datang dengan astralnya atau apapun, mereka melihat apa yang ingin mereka tunjukkan, si makhluk halus ini tunjukkan. Ini adalah teori yang paling mungkin ada di pikiran saya. Dan kalau ditanya lagi, apakah ini adalah sebuah hal yang memang akan jadi sukses kalau diulang lagi? Saya pikir ya. Karena dengan cerita ini tidak dikonklut, tidak ditunjukkan bahwa ini adalah real atau tidak, akan menambah penasaran orang dan mereka akan ingin mengikuti lebih jauh lagi. Ingat, penasaran itu adalah marketing yang terbagus karena tetanggaan. Kalau marketing itu pemasaran, pemasaran setelah M kan N, penasaran. Jadi kalau saya lihat ini tidak akan pernah dikonklut. Bahkan Simple Man akan tetap disembunyikan sampai beberapa karya, ya mungkin nanti kalau saya pikir ada ketidakcocokan payment sampai akhirnya dia mungkin pindah ke tempat lain atau menunjukkan jati dirinya. Akankah ini seperti Pocong? Nah, Arif Muhammad kan sebelum ketahuan dulu namanya Pocong. Akankah Simple Man ini akan seperti Pocong keluar, atau jangan-jangan Simple Man adalah Arif Muhammad itu sendiri? Tapi saya yakin kepenasaranan ini yang akan membuat orang akan mau menonton. Ingat Limbat kan? Limbat itu kan selalu dipertanyakan, bisa ngomong atau enggak? Kadang-kadang
kadang-kadang ketawa, kadang-kadang kayak berbisik. Dia bisa ngomong, tapi kenapa dia nggak mau ngomong? Nah, ini yang membuat orang penasaran dan membuat dia semakin diminati dan ditunggu saat ngomongnya. Saya yakin ini akan diulang lagi. Tapi saya yakin tidak akan sesukses KKN di Desa Penari. KKN di Desa Penari masih akan jadi film terlaris sepanjang masa untuk waktu yang lama. Dan kita semua baru saja menyaksikan sebuah sejarah ini terwujud. Semoga dengan ini semua akan menjadikan kebangkitan film di Indonesia dan tidak hanya genre horor saja yang diangkat. Nah, kalau menurut kalian, film apa yang kalian suka? Atau kalian yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.